Bang! Saat raungan keras terdengar, debu naik di depan pohon roh. Semua orang dengan jelas melihat bahwa kedua jangkrik itu lebih keras daripada pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa puncak. Saat ini, mereka dicabik-cabik oleh pedang emas. Namun, bahan dari dua hal ini memang keras. Di bawah perlindungan mereka, pedang emas itu juga hancur, hanya menyisakan 2 atau 3 garis yang lebih kecil. Pada titik ini, tubuh Qin Yichen hampir berada di tepi pohon roh. Selama dia mengulurkan tangan, buah Dao Yuan ada di ujung jarinya. Sangat aneh jika kamu memiliki 2 dewa. Bisakah kamu bertindak dengan sengaja? Awan jahat itu mencibir, dengan senyum di wajahnya. Pedang emas itu bahkan tidak berani dengan keras kepala. Menurutnya, Qin Yichen pasti tidak pernah menyangka bahwa boneka yang dia andalkan tidak menghentikan serangan tersebut. Jika Qin Yichen mati di tangan boneka emas, maka mereka tidak perlu khawatir. Bahkan jika ras tingkat dewa benar-benar melacak, mereka akan dengan senang hati menunjukkan adegan ini kepada mereka. Hati-hati. Melihat pemandangan ini, mata Lei Yunyu juga tampak panik. Sikap ini, bahkan di hadapan invasi keluarga kekaisaran yang jahat, tidak pernah muncul. Di saat berikutnya, Lei Yunyu melakukan tindakan yang mengejutkan semua orang. Padanya, tiba-tiba ada kekuatan thunder yang keluar. Pada saat ini, seluruh tubuhnya yang menggemaskan tampak seperti petir. Siu. Dengan suara angin yang berhembus, tubuh Lei Yunyu terbang menuju Qin Yichen seperti kilat. Sepertinya dia ingin membantu yang terakhir menghentikan serangan itu. Lei Yunyu. Awan penatua Anda. Melihat pemandangan ini, Lei Lingfeng dan yang lainnya tidak bisa menahan tangis. Lei Yunyu adalah raksasa termuda dari keluarga Lei Yao. Bahkan leluhur tua Lei Yao Lei Qijin mengatakan secara pribadi bahwa jika Anda memberinya beberapa ratus tahun, dia juga diharapkan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Meskipun Qin Yichen sangat penting, saat ini, tidak ada yang menyangka bahwa Lei Yunyu akan menyisihkan spermanya untuk menyelamatkan Qin Yichen. HMPH, sudah terlambat. Xie Yun juga melihat reaksi Lei Yunyu, tapi bukannya menghalangi, dia berkata sambil mencibir. Sua. Saat Lei Yunyu akan tiba, pedang emas telah menusuk lebih cepat darinya, dengan keras membentur punggung Qin Yichen. Namun, yang mengejutkan adalah penetrasi langsung yang mereka harapkan tidak terjadi. Sebaliknya, ada suara garing yang keluar dari pedang emas di punggung Qin Yichen. Dalam momen singkat ini, Qin Yichen mengandalkan kekuatan ini, dan ketika dia bugar, dia muncul di sebelah pohon roh. Segera lengannya menonjol dan langsung memberikan buah Dao Yuan kepadanya. Mengambilnya. Barang bagus. Buah Dao Yuan baru saja dimulai. Qin Yichen merasa bahwa jenis energi darah yang mendidih di dalam tubuh telah segera tenang. Gelombang aneh telah membuat semangatnya segar kembali. Segera, lengan Qin Yichen mencuat lagi, mengambil buah Dao Yuan lagi dengan kecepatan luar biasa. Bang! Namun, saat Qin Yichen hendak terus mengumpulkan, gelombang yang sangat dahsyat tiba-tiba menyapu. Ketika Qin Yichen mengatupkan giginya dan ingin melawan, sebuah tangan batu giok benar-benar mengambil satu-satunya buah Dao Yuan yang tersisa. Lei Yunyu, melihat siluet itu, Qin Yichen gemetar di dalam hatinya. Dalam reaksi Lei Yunyu barusan, dia juga merasakannya. Dia jelas tidak menyangka bahwa ketika dia menghadapi krisis, yang terakhir bahkan menggunakan misteri untuk menyelamatkannya. Pergi. Melihat buah Dao Yuan terakhir juga dipetik, Qin Yichen tidak lagi tinggal, dan wujudnya langsung bergerak ke awan petir yang menguap di tengah udara, dan kemudian 10.000 legging baju besi dewa di bawah kakinya dipancarkan. Setelah beberapa saat, siluet dirinya dan Lei Yunyu langsung menghilang. Bang! Ketika tubuh Qin Yichen baru saja menghilang, pedang emas seukuran beberapa kaki dengan keras menembus tempat mereka sebelumnya, dan dengan keras meledak ke langit yang jauh. Dan pada saat berikutnya, ruang samping Lei Lingfeng sedikit bergetar, siluet ramping muncul, dan di lengannya, tubuh yang menyenangkan dipenuhi dengan aroma. Biarkan aku turun. Merasakan tatapan berapi-api dari jalan, wajah cantik Lei Yunyu ini tidak bisa membantu tetapi bersinar dengan warna merah. Meskipun mereka memiliki kontak yang harum ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya di hutan yang putus asa, tidak ada orang lain yang melihatnya. Pada saat ini, awan jahat dan pihak kuat lainnya bereaksi, dan mata mereka menatap punggung ramping itu. Pada titik ini, jubah di punggung Qin Yichen semuanya compang camping. Di kulitnya, ada armor sederhana, dan ada beberapa tanda putih kecil di armor itu. Jelas, pedang tajam barusan alasan tidak ada lubang di tubuh Qin Yichen adalah karena tempat perlindungan baju besi kuno ini. Pedang emas itu, bahkan awan jahat, tidak berani melawan. Tetapi mereka tidak dapat menembus baju besi ini, yang menunjukkan bahwa ini jelas merupakan harta dengan efek pertahanan yang menantang surga. Anak kecil, itu banyak uang. Awan jahat mendengus dingin, dengan kulit yang sangat suram, dan tatapan dingin itu membuatnya ingin menelan yang terakhir. Xie Yun tidak perlu memerintah, 7 raksasa puncak di belakangnya sudah tersebar dan mengepung Qin Yichen dan yang lainnya. 3 buah Dao Yuan semuanya ada di tangan Qin Yichen dan Lei Yunyu. Bagaimanapun, mereka tidak akan membiarkan yang terakhir pergi. Anehnya,
Saat ini, boneka emas itu berdiri di bawah pohon peri pohon roh dan mengejar Qin Yichen di masa depan. Mungkin tujuannya hanyalah untuk menjaga pohon roh. Anak kecil, serahkan buah Dao Yuan. Di seberang Qin Yichen, kejutan biru mendengus dingin, dan suara dingin terdengar. Saat ini, dengan awan jahat, raksasa puncak dikam mereka memiliki sebanyak 8 patung. Tetapi di sisi lain, hanya ada 5 patung di aliansi monster guntur. Melihat pemandangan ini, raksasa puncak dari aliansi monster guntur yang awalnya sembuh di belakang juga mengatupkan giginya saat ini, menekan luka yang ada di dalam tubuh dan mencondongkan tubuh ke depan. Mereka tahu bahwa Xie Yun tidak tahan lagi. Tentu saja, siapapun yang melihat 3 buah Dao Yuan akan jatuh ke tangan pihak lain, dan tidak mungkin menelan rasa pahitnya. Apakah kamu berdiri di depanku untuk pertama kalinya? Apakah menurut Anda mungkin untuk menyerahkan barang-barang di tangan Tuan Muda? Di hadapan wacana Moran Lanzhen, Qin Yichen tidak hanya gagal menyerahkan buah Dao Yuan, tetapi juga dipenuhi dengan cemoohan dan cibiran, tetapi tiba-tiba keluar dari mulutnya.